Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat terus ya. Ini adalah video terbaru lagi tentang otomotif. Kali ini saya akan membahas mobil Etios. Jadi ini teman-teman bekas taksi ya. Dan ini di lingkungannya agak berisik ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga informasinya tetap dapat ya. Jadi ini X-Taxi tahun 2013, Etios Liva namanya ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang kekurangan dan kelebihan mobil ini. Dan ada 5 poin kekurangan pada mobil ini yang telah saya rangkum teman-teman. Jadi kita putari dulu ya mobilnya. Jadi teman-teman bisa melihat dengan leluasa ya. Ini memang mobilnya agak sedikit kotor dan catnya nggak begitu baik teman-teman. Jadi ya mungkin ini masih cat bawaan asli dari taksinya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke deh, langsung saya akan memberikan kekurangan pertama pada mobil ini teman-teman. Kekurangan pertama pada mobil ini adalah dari segi desain teman-teman. Teman-teman bisa lihat desainnya agak aneh aja. Itu menurut saya ya. Kalau teman-teman nanti bisa menilai sendiri, ini menurut saya desain pada bagian belakang terutama agak sedikit aneh aja ya. Kenapa dibuat modelnya begini ya? Jadi desain belakangnya itu agak aneh kalau menurut saya. Dari cover dari bagasi belakangnya ini lampunya, jadi modelnya agak sedikit aneh. Itu sih kekurangan menurut saya di nomor 1 ini teman-teman. Sedangkan untuk kekurangan kedua pada mobil ini yang saya rasakan adalah teman-teman, bahan material bodinya teman-teman. Jadi ini material bodinya, kalau teman-teman pernah lihat, saya pernah review mobil Datsun, ini hampir sama kekurangannya saya rasa. Nah ini besinya dan untuk peredamannya di bagian karet pintu nggak ada, jadi cuma satu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, cuma satu di sini. Jadi memang benar-benar untuk kekurangan mobil ini, untuk materialnya benar-benar dikurangi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah yang baris kedua juga nggak ada, karet-karet pintunya nggak ada teman-teman. Jadi seperti itu, benar-benar untuk di materialnya. Itu sih yang kekurangan nomor 2 yang saya rasakan teman-teman. Lanjut, kekurangan ketiga pada mobil ini ialah, tadi saya udah nunjukkan ya. Nah ini teman-teman. Karena ini mobil bekas taksi mengutamakan fungsi, jadi belum menggunakan power window. Dan di Indonesia itu mungkin nggak apa ya, belum menggunakan power window. Yang penting udah menggunakan AC. Karena ya power window kan paling digunakan untuk membuka kaca dan membayar uang parkir, paling gitu aja ya. Itu sih kekurangan ketiga yang bisa saya berikan. Lanjut, kekurangan keempat pada mobil ini teman-teman bisa kita lihat. Mungkin ini nggak semua orang sependapat, tapi mungkin ini agak nyeleneh. Speedometer posisinya di tengah teman-teman. Jadi kalau mobil pada umumnya di sebelah kanan atau di atas setir, sedangkan ini ada di tengah. Jadi itu agak sedikit aneh. Oke teman-teman, lanjut kekurangan kelima. Ini mungkin teman-teman tahu semua lah ya, namanya mobil bekas taksi ya teman-teman. Jadi kekurangan kelima mobil bekas taksi, tentu saja biasanya mobil bekas taksi udah capek dipakai ya. Jadi bisa aja nanti kemungkinan banyak perbaikan. Tapi kalau yang di mobil ini, kebetulan yang saya dapat ini untuk di bagian bodi aja. Kalau kilometer masih 90.000, kaki masih padat, jadi masih enak. Paling itulah nanti kekurangan mobil ini yang kelima, bekas taksi. Jadi kalau orang nengok mobil Etios Liva, itu pasti bekas taksi. Ya teman-teman, siap-siap aja lah dibilang nanti mau beli mobil bekas taksi, kan yang penting kita fungsinya. Oke, lanjut kelebihan pada mobil ini. Kelebihan pada mobil ini yang pertama tentu teman-teman bisa tahu, ya. Jadi kelebihan mobil ini adalah sebuah brand, yang mana di Indonesia brand Jepang masih menjadi primadona ya. Brand Jepang masih jadi primadona ketimbang mobil Korea, ketimbang mobil Amerika, ketimbang mobil-mobil yang merek Eropa lah gitu ya. Itu untuk dari segi umumnya orang lebih memilih brand teman-teman. Jadi kelebihan pertama adalah ini brand Toyota.
otomatis spare partnya ya tahu lah ya. Itu kelebihan yang pertama yang saya informasikan buat teman-teman. Oke, kelebihan kedua, biasanya orang-orang nyebut mobil itu gampang dirawat. Gampang dirawat itu gimana sih? Jadi saya akan menunjukkan salah satu contoh gampang dirawat ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu membutuhkan skill yang lebih ya. Jadi di bawah ini ada busi. Teman-teman tinggal buka baut ini aja, angkat busi, teman-teman udah bisa servis mobil sendiri, tune up sendiri. Kemudian ini saya bisa dengan satu tangan dengan mudahnya ngebuka filter udara. Ini nggak dimiliki oleh mobil-mobil lain teman-teman. Jadi, nah, langsung dibuka, langsung diangkat, langsung dibersihkan. Kemudian ini juga bisa langsung dibuka, langsung diangkat, langsung dibersihkan. Jadi sesimpel itu mobil ini kelebihannya teman-teman. Jadi kelebihan nomor 2, perawatannya sangat mudah dan gampang. Jadi kalau ditanya mudah dan gampang itu merawat mobil gimana? Sebenarnya seperti ini. Jadi buka businya gampang, buka filter udara gampang, buka filter ini tinggal dikasih pembersih cleaner ya, karbu cleaner atau injektor dan sebagainya. Mobil udah siap tune up. Jadi itu udah dibersihkan, namanya tune up. Dan itu termasuk salah satu yang disebut itu mobil gampang dirawat. Kemudian ini adalah tipe mesinnya ini hampir sama dengan Yaris yang keluaran jadul ya. Jadi kalau nggak salah ini tipenya sama dan simple banget, nggak ada yang aneh-aneh. Teman-teman bisa lihat aja, simple banget ya, nggak ada yang aneh-aneh. Dan ini pun saya dapat dalam kondisi mesin yang prima, yang nggak ada rembes-rembesan gitu teman-teman. Itu kelebihan yang satu ini. Lanjut kelebihan ketiga pada mobil ini. Mobil ini memiliki cc 1500. Bukan berarti mobil ini boros teman-teman. Jadi mobil ini sangat irit. Itu kelebihannya. Jadi jika dibandingkan dengan mobil taksi lain, kita sebut aja limo, itu juga udah pernah dibahas oleh youtuber lain. Mobil ini memiliki konsumsi dan tingkat konsumsi BBM yang cukup dan jauh lebih irit ketimbang mobil Vios, walau dan limo sekalipun yang bekas taksi juga teman-teman. Jadi mobil ini kelebihannya lebih irit bahan bakar walaupun mesinnya 1500 cc. Kelebihan keempat selanjutnya yang saya rasakan teman-teman, mobil ini memiliki tenaga yang cukup baik teman-teman. Karena memang mesinnya 1500 cc ya teman-teman. Jadi cukup bertenaga lah kalau saya rasakan. Jadi itu kelebihannya teman-teman. Lanjut ke kelebihan kelima teman-teman. Kelima ialah baris keduanya cukup lapang. Jadi dengan tinggi saya yang 172 ini teman-teman, saya masih bisa duduk seperti ini. Masih ada space sekepal lebih. Ini satu kepal ya, satu kepal tangan saya. Dan berapa jengkal ya? Sejengkal kali ada ya, sejengkal gini lebih. Jadi ini kondisi saya, kursi pengemudi saya ini seperti ini. Dan kalau saya pindah posisi duduk seperti ini ya, jauh banget nih ya. Masih jauh banget lebihnya. Jadi baris keduanya ini benar-benar lega teman-teman, lapang ya. Jadi mobil ini lapang, cukup lebar, luas. Kemudian kursinya juga lebar, sampai di ujung-ujungnya itu juga bisa orang duduk, bisa santai di situ. Jadi untuk legroom lah ya, legroom dan kursinya itu lebar banget teman-teman. Jadi itu kelebihan yang saya rasakan. Oke, lanjut ke kelebihan selanjutnya pada mobil ini. Walaupun mobil ini bekas taksi teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat ya, ini ada pengaturan atau ada setting tilt ya, dikebawakan gini. Nah, ini teman-teman langsung bisa menggeser ketinggiannya. Nah, jadi ini termasuk kelebihan. Jadi bisa disesuaikan sama pengemudinya, di posisinya seperti apa dan enaknya itu bagaimana. Jadi mobil ini bisa menjawab untuk bagian itu teman-teman. Kelebihan pada mobil ini, walaupun bekas taksi tapi setirnya bisa diatur-atur teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke belakang. Pada mobil ini kelebihan selanjutnya adalah walaupun legroomnya cukup luas, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, bagasinya juga sangat luas. Jadi ini orang bisa masuk di sini teman-teman, bisa tiduran ya, bisa tiduran. Jadi cukup luas banget teman-teman. Ini tas saya ya.
Tas saya bisa sampai berapa nih? 1, 2, 3. Jadi tas laptop saya bisa sampai 3 baris gini. Nah itu besar banget ya, posisinya besar banget. Jadi itu kelebihan selanjutnya pada mobil ini teman-teman. Itu tadi tentang kekurangan dan kelebihan mobil ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi buat teman-teman yang ingin membeli mobil ini. Dulu harganya 33 juta, sekarang ya udah pasti naik lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.